Kamu sehingga kamu pergi itu enggak? Kamu pergi itu. Mesti pergi kamu. Enggak banyak. Awas dulu. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ketua dan pengurus masjid serta jamaah Masjid Iman rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita telah selesai menunaikan fardu maghrib berjamaah, dibarengi dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Semoga seluruh ibadah yang kita laksanakan kiranya menjadi amal soleh untuk kita di sisi Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia, pengajian kita adalah tentang fikih ibadah. Telah kita mulai dari dasar dan awal sekali masalah taharah. Taharah yang sudah kita sampaikan pertama adalah istinja atau bersuci. Selanjutnya adalah perihal hadas dan najis. Hadas dan najis. Hadas terbagi kepada dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dibuang dengan berwudu, sedangkan hadas kecil dibuang dengan mandi wajib. Najis ada tiga. Pertama adalah najis muqalladzah, najis berat. Bendanya adalah anjing dan babi. Mensucikannya adalah disamak, dibasuh 7 kali dengan air mutlak, salah satunya dengan tanah merah bercampur air. Tidak bisa diganti dengan deterjen apapun. Yang kedua adalah najis mutawassithah, najis pertengahan. Mensucikannya adalah dengan memenuhi 3 indikator. Pertama, dibuang zatnya. Kedua, hilang baunya. Ketiga, hilang rasanya. Kemudian najis mukhaffafah, najis ringan. Cara mensucikannya adalah dengan memercikkan air di atas yang kena najis, tidak perlu dibasuh. Contohnya adalah air pipis anak laki-laki yang belum makan minum selain dari air susu ibu. Apabila telah ditambah makanannya, apakah susu
kaleng, susu bubuk, nasi tim, maka dia akan berpindah menjadi najis pertengahan. Bagaimana anak perempuan waktu dia lahir pipisnya langsung najis pertengahan. Itu beberapa hal yang kita sampaikan menyangkut taharah. Kenapa kita baca najis dan hadas? Karena kita akan memasuki wudhu. Wudhu bukan membuang najis, tetapi membuang hadas. Siapa yang kita ingat kaji kita 2 bulan yang lalu? Apa? Pak Rekam. Yang membersihkan diri. Hah? Membersihkan diri dari kotoran najis. Iya. Terakhirnya apa? Ya, itu baca. Atau gaya sama mereka? Pengen kita kena? Jangan saya lihat kan tidak. Ibu-ibu ada nanti kena? Boleh kita sambung? Boleh. Iya, lihat ke kanan dan kita sambung. Maksudnya. Sene alahir ke kanan. Hah? Berarti masih sekitar najis dan hadas ya? Oke. Tidak taharah. Kalau begitu, kalau hadas dan najis sudah selesai, kita masuk kepada wudhu. Pertama pengertian. Sebelum pengertian, saya sampaikan sedikit statement bahwa wudhu itu adalah sangat luar biasa. Wudhu tidak sesederhana yang ada dalam pikiran kita. Wudhu tidaklah sesederhana yang ada di dalam pikiran kita selama ini. Makanya saya buat pernyataan wudhu itu adalah sangat istimewa. Nanti akan kita lihat keistimewaan wudhu itu apa. Ending terakhirnya dari wudhu itu adalah apabila benar kita cara mengerjakannya dan benar kita cara melakukannya, wudhu dapat menggugurkan dosa. Baik. Sekarang kita lihat dulu secara lughah, secara bahasa pengertian dari wudhu itu menurut ahli fikih. Wudhu itu dalam pengertian bahasa, karena dia berasal al-wudu'u, karena dia berbahasa Arab, maka pengertiannya dalam bahasa Arab ada 3 makna. Pertama, al-wudu'u bimakna an-nazafah. Pertama, wudhu artinya an-nazafah, bahasa kitanya adalah suci lahirnya, suci fisiknya. Kedua, al-wudu' bimakna al-husnu. Wudu' maknanya yang kedua adalah suci batinnya. Makanya saya katakan dari awal, wudu itu tidak sederhana yang ada dalam pikiran kita. Kalau gitu lagi basuh muka, basuh tangan, usap kepala, telinga, kaki, selesai wudhu. Nampaknya tidak sekedar itu. Kemudian makna yang ketiga, al-wudu'u bimakna ad-daw. Wudhu
dengan makna memancarkan sinar kebaikan. Memancarkan sinar kebaikan. Jadi orang yang berwudu untuk sholatnya, dari wuduknya saja dia sudah melahirkan kebaikan. Atau orang rajin berwudu tapi banyak nanda elok nanyo kerajuan lain di diri yo, berarti wuduknya tak benar. Nah, 3 kalimat inilah yang memaknai wudhu itu. An-nazafah bersih fisiknya, al-husnu bersih batinnya, rohaninya, atau memancarkan sinar kebaikan. Itu dalam bahasa lughah. Sekarang dalam makna istilah biasa saja. Wudhu adalah membasuh muka, membasuh kedua tangan hingga siku, mengusap sebahagian kepala, dan membasuh kaki hingga mata kaki dengan syarat dan rukun tertentu. Baik. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita lihat dalilnya. Demikian pentingnya wudhu dalam syariat Islam untuk mendirikan sholat, Allah khusus turunkan satu ayat dalam surah Al-Ma'idah khusus membahas wudhu dan tayamum. Al-Ma'idah ayat 6. Allah turunkan ayat khusus untuk wudhu dan tayamum di dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Begitu pentingnya wudhu. Dan syariat yang diturunkan tentang wudhu oleh Allah sudah sempurna. Nah, baik. Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ini tentang wudhu. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu ingin mendirikan sholat dengan sempurna, maka sempurnakanlah wudhumu. Kita dipanggil oleh Allah dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman seluruhnya. Kalau itu panggilan Allah seluruhnya, apakah imannya kuat? Apakah imannya sedang? Apakah imannya sedang lemah? Seluruh kita dipanggil untuk mengerjakan wudhu. Apabila kita ingin mendirikan sholat dengan sempurna, qumtum ilas sholat. Qum itu berasal dari kata qom. Jika kamu ingin mendirikan sholat dengan sempurna, maka sempurnakanlah wudhumu. Bukan sekadar jika kamu ingin mendirikan salat berwuduklah.
menyempurnakan wudhu. Sehingga Rasul mengatakan, la yuqbalullahu sholata illa yatawaddo. Tidaklah sah sholat kamu, tidaklah diterima sholat kamu apabila kamu tidak berwudu. Dengan makna lain, tidaklah diterima sholatmu apabila wudumu tidak sah atau apabila wudumu tidak benar. Ini kaitannya. Tidak batu wudunya, tidak sah sholatnya, boleh tidak berwudu. Nah, baik bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia, makanya Allah jelaskan dalam ayatnya sejelas-jelasnya supaya dan salah mengajuan. Karena ini kaitannya dengan sholat. Ingat, untuk tidak membuang najis. Dan ada dalam penganah itu salah ngomong untuk membuang najis. Tidak. Najislah selesai karajawa sebelum berwudu. Istinja sudah berwudu atau sebelum berwudu? Sebelum. Kau ada terpijak ciri ayam waktu berwudu atau waktu terpijak tu? Hah? Dirantin sholat zuhur dulu baru berasian gitu? Tidak. Kau ada karena dek kaki awak, dek kajaban cucu, tunggu berwudu memberasian atau berasian capek? Berasian capek. Berasian capek. Berarti sebelum wudu najis itu sudah selesai. Makanya nanti buang hadas. Hadas lagi itu haji. Ya, di awal-awal pembelajaran ini hadas telah kita sampaikan. Hal keadaan seseorang setelah buang sesuatu atau keluarnya sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Apa sesuatu yang keluar? Keluar salah satu dari kubur dan dubur. Nah, keadaan itu adalah berhadas. Walaupun telah dibersihkan kubur dan duburnya, maka nanti membersihkan hadasnya dengan berwudu. Atau setelah ibu-ibu nifas haid, nah, walaupun telah mandi, kalau hadas besar dibuang dengan mandi, berarti hadas besarnya sudah terbuang. Kalau nanti hadas kecil dengan berwudu. Baik. Nah, atau karena mengerjakan sesuatu, berhubungan suami istri akan menimbulkan hadas besar, dia dibuang dengan mandi. Nah, Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, hadas itu kalau besar dibuang dengan mandi, kalau kecil dibuang diangkatkan dengan berwudu. Wudu fungsinya mengangkat hadas kecil. Baik, kita kembali. Makanya ni wudu tu, ada ni membaca besok ni wudu. Coba kalian step. Nawaitul wudu'a li raf'i hadasi asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu nambah suara dan bahasa wahyu sengaja aku berwudu mengangkatkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Kan tak najasi kalimatnya. Nawaitul wudu'a li raf'il najasi, kan tak itu. Asghari fardhan lillahi ta'ala, tapi hadas itu.
Nah, sementara dalam rangka berpikir kita wudhu itu membongkar najis, tidak atas. Baik, Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, idza kuntum ila shalah, jika kamu ingin mendirikan sholat, sempurnakan wudhunya. Kesempurnaan wudhu ada pada membasuh dan menyapu 4 hal. Itu langsung diperintahkan oleh Allah, begitu pentingnya. Mana yang 4 hal? Faghsilu wujuhakum. Faghsilu wujuhakum, basuh mukamu. Faghsilu itu asal katanya ghasala. Ghasala itu mencuci, bukan menyiram. Nah, kebanyakan kita duduk menyiram muka. Apalagi kalau ibu-ibu sedang berbadak. Nah, cuman menyiram muka. Kita disuruh duduk tak menyiram muka dah. Faghsilu, basuh. Beda menyiram dengan membasuh. Kalau menyiram tak faghsilu kalimatnya. Nah, basuh. Mana yang muka? Dari area tumbuh rambut di atas yang normal sampai ke sisi daun telinga kiri dan kanan sampai kepada dagu bagian bawah. Maka kalau berjenggot ini termasuk area wudhu. Ini areanya. Nah, kalau kita siram saja, ada kemungkinan sini tidak terbasuh, ada kemungkinan sini tidak terbasuh, bisa-bisa di sini tidak terbasuh. Mana ini? Siram, bukan siram. Kalimatnya faghsilu. Apa artinya faghsilu? Ambil air, tumpahkan di atas yang akan dibasuh, baru digosok. Amsah, contoh, ambil air. Karena air sifatnya mengalir ke bawah, dia mulai. Bawa kembali. Kalau banyak duit mulai keluar lagi. Kalau 3 kali, ulang balik. Batu digosok. Kalau 3 kali, ulang balik. Tangga pada. Hah? Tangga pada ini kan. Memang harus di tangga. Kalau tak wudhunya tidak sah. Di tangganya sebelum berwudhu. Nanti akan ada hal-hal yang syarat sah wudhu. Termasuk salah satunya menanggang badan. Baik. Makanya tidak sesederhana apa yang kita lakukan biasa. Tidak. Faghsilu. Kalau itu menyiram, dia tidak menyiram. Membasuh. Membasuh. Oke. Wa aydiyakum ilal marafiq. Betapa indahnya ayat Allah. Sebelum ayat itu diturunkan kepada kita, telah dipikirkan kemurahan dan kesulitannya. Apa yang dipikir ya Allah, bahasa Allah itu menyayangi awak, bahasa Allah itu memang memikir awak. Tidak amat menyulit tak. Nah, makanya tangan itu cukup sampai siku. Wa aydiyakum ilal marafiq. Cuma tidak ada ilal marafiqnya. Bagaimana kita berwudhu? Wa aydiyakum wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Tak ada kafainnya. Nah, kalau tidak ada marafiqnya, maka kita akan membasuh tangan dari sini sampai sini. Karena itu yang disebut tangan. Gampang susah itu? Gampang. Hah? Gampang. Lebih kembali. Ya kok bisa?
Buka baju. Kalau di keran bisa lah Pak Ustaz. Buka baju. Dari siku sampai siku, gampang tuh. Susah. Tidak seorang pun yang bisa pakai singlet dan pakai baju berduduk. Oh, pakai lagi ya susah. Ya kalau di Apa rumah, dia? kalau di rumah masih bisa lah Ustaz. Ya kalau tidak ada marofiknya sampai sini. Betapa indahnya ayat. Wa aydiyakum ila marafiq. Cukup sampai sini saja. Kalau bawa baju, ikut bisa di sini ya. Cuma sampai siku. Baik. Nah, kemudian ayat dan perlakukan bahasa yang Habis sama. cuci. Habis cuci. Ada kalimat basah dalam ayat itu. Faksilu dan ada basah dan ada basuh. Nah, kemudian areanya lagi ditentukan. Wa aydiyakum ilal marafiq. Wa aydiyakum ilal marafiq. Artinya dari ujung jari sampai ke siku. Ila harful ghaya, batas akhir. Marafiq ini batas akhir. Jadi wudhu tuh Deko ambil air. Kalau keran, Ya. Coba. kalau timbuk ambil air di timbuk. Bukan mendingkup. Di timbuk itu mustakmal air. Tak sah dipakai lagi untuk berwudu. Pak Ustaz. Dan senek-senek itu. Kalau mau deko berarti sisa air yang abah pakai akan bercampur dengan air mutlak. Ya. Makanya kalau bergayung mau deko. Kalau tidak mau deko mana? Ilal marafiq. Nah, kawan duduk kok keran. Lah ini buka juga. Ya. Keran. Yang capek. Itu dalam sahu itu membasahi tangan. Dan diperintah dalam sahu, ya, faksilu. Tumpahkan air di tempat yang akan dibasuh baru digosok. Aku pada kena saya kekeran. Tunda bodoh betul. Iya. Kalau ada nomor itu teralah korban supaya ibadah salat kita diterima oleh Allah. Nah lanjut. Wamsahu, berbeda kalimat lain. Wamsahu bi ru'usikum, sapu sebahagian kepalamu. Mana ngecek sebagian bi. Wamsahu bi ru'usikum, sapu sebahagian kepalamu atau nak. Nah, apa bedanya faksilu dengan wamsahu? Faksilu ambil air, tumpahkan di atas yang akan dibasuh. Kalau wamsahu ambil air, tumpahkan tempat yang lain, kemudian baru sisanya dilapkan atau disapukan. Itu bedanya. Cukup kalau nggak ada kata wamsahu. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum. Ya, wa aydiyakum. Basuh mukamu. Tidak ada kata faksilu. Tidak ada kata wamsahu. Biru usikum saya langsung.
wa arfu aydiyakum bi ru'usikum. Nah, apa yang terjadi? Kalau tidak ada kata wamsahu di sana, kalau kalian pikir tuh, kalau waktu tak ada dia kata wamsahu, sahu, maka wudhu itu pasti sulit. Bahas sulitnya, kita ambil air, kita tumpahkan di kepala. Apa yang terjadi? Basah. Apa yang terjadi? Basah. Nggak bisa pakai singlet, nggak bisa pakai baju berwudu. Kalau pakai basah. Ibu-ibu nggak bisa pakai pakaian dalam. Karena jauhnya pikiran Allah kekeringanan Allah. Alam itu digampang-gampang juga deh. Wamsahu bi ru'usikum, sapu sebahagian kepalamu. Ya, wamsahu ambil air tumpahkan, kemudian dilapkan. Acara menyapu kepala 3 bentuknya dalam sunnahnya. Boleh pilih salah cie. Pertama, dia sampai situ. Boleh 2 tangan, boleh cik tangan. Ambil air atau ambil air 1. Itu karena kata bi tadi. Kedua, ambil air, tumpahkan. Ini yang model kedua, sampai ke belakang. Bahwa seluruhnya nanti menyapu sebagian kepala itu wajibnya setengah, kemudian sunnahnya sampai seluruhnya. Makanya sampai ke belakang. Dan ketiga, ambil air, tumpahkan, kemudian sapu sampai ke belakang, bawa ke muka balik. Mau balik aja. Kita nama pakai biasa. Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Atau tak ada di antara yang tiga tu? Yang ketiga. Atau resik saya sikut saja? Hah? Ada beli sebenarnya jam 4. Kan ada di antara yang tiga tadi apa elok? Minimal ini setengah dari siku, dari mentumbuh rambut. Ada. Tidak ada pakai jenis kelamin, pilih aja salah satu. Apa ingin siku jadi, ibu-ibu ingin siku jadi, bapak ingin sampai kemari jadi, ibu-ibu ingin sampai kemari jadi. Yang lebih baiknya yang mana tuh? Hah? Baik ketiganya. Baik. Tapi lebih baik atau basah semua? Baik. Itu kan pilihan kita. Pilih apa pun betul. Ya. Tidak mau basah-basah sih, itu aja, Pak. Itu kan dalil kita. Baik ketiganya. Kenapa dikatakan baik ketiganya? Karena kata bi. Kalau tidak ada bi di sana, berarti seluruh kepala. Ya. Kan kepala itu. Itu kan sebagian. Di sebagian. Ya kan? Kepala kan itu. Itu wajibnya mesti basah rambut aja, mesti apa kepala basah juga. Nggak basah, menyapu. Menyapu itu nggak akan basah itu. Kalau basah, naiknya kan. Enggak, maksudnya kena kulit kepala, kena sama rambut. Itu relatif. Kalau lapik kepalanya itu akan kena kulit kepala. Ada kan rambut saja dibasahnya, kepala.
Yang basah itu kulit kepala atau rambutnya gitu. Rambutnya saja. Nando di kepala. Karena itu. Rambut nando, rambut kalau kulit kepala, atau dia tak pakai rambut kulit kepala. Nah, itu kalau dikecian harus kulit kepala, berarti kita harus meniriskan air. Berarti tak wang sahu, wang silu jadinya. Di situ kemurahan dia kepada Allah. Sebab Nabi buang tak najis tu hadas. Baik. Pelajaran Ustaz. Jadi disitulah terbukti loh bahwa Allah berikan keringanan kepada kita. Keringanan itu diberikan oleh Allah, membuktikan Allah mencintai kita. Amin. Makanya ada ayat Allah yang mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang yang suci. Wudhu adalah termasuk mensucikan diri. Nah, jangan serampangan berwudhu. Karena Allah akan meletakkan kecintaannya kepada kita dengan taharah yang kita lakukan. Baik. Wa idiyakum wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Basuh kedua kakimu hingga mata kaki. Lah dia kira batih ya Allah. Wa arjulakum, bukan wa arjulakum saja. Kalau wa arjulakum berarti kita akan basuh dari ujung jari sampai ke paha, bangka paha. Dan itu akan sulit. Nah, sampai lutut kalau tidak sulit, dan Ustaz bagi siap. Orang asam urat bah. Kalau terpikir Allah bersawah kan dapat asam urat sampai. Quran bilang kemudian Ka'bain, tak perlu sampai ke paha. Batas wajibnya adalah 2 mata kaki. Lewat dari situ sikit sunnahnya. Jadi indah sebetulnya wudhu itu. Nah, sementara kita berwudhu basuh kaki cuma menyipak-nyipak air. Dan awak dalam saji kan ada satu orang, paman satu. Ya, Dari ukuran ada. apa tu ya? Joget. Nanti baru saya. Wudhu mengalah. Nah, jadi sesuatu pun sekecil apapun syariat Islam itu harus dipelajari. Yang saya pelajari. Cara mempelajari cari dalilnya. Baik. Jadi wa arjulakum ilal ka'bain, tak membasahi kaki hingga mata kaki itu membasuh kan fausilu bangkaya. Nah, kalau begitu makanya Bapak Ibu, dan kita ada tempat wudhu tu yang bisa duduk. Ada. Ada ya? Ada Pak Haji? Haji, jadi lah tu. Ini tak tahu banyak kaki-kaki ke? Dia nasihat banyak. Kalau ibu lihat dalam tempat duduk, nanti lain. Dah ada Pak Haji? Lain. Kalau tak suruh Pak Haji juga. Kalau tak sah duduknya. Nah, kalau nan tualun muda terlampau lah, istilahnya kan tualun muda terlampau.
tua lun mana tapi mundur dah terlampau. Nah, masih bisa mangkek kaki. Nah, masih bisa tagak kaki sebelah. Oh, tak tersalah meja anda yo. Jadi ingatlah. Kok keran? Yo juga ada salah jari ini apa kau yang dibasuh? Dibasuh. Ikut dibuat dikuan, datu dibasuh. Ayo dibasuh dikuan. Ini mah tinggal mantok kaki. Dilapian sakit rentak banyak. Tapi tak padu sampai ke bawah. Nah, nak disifat-sifat ke ini dah. Sudah tadi. Akhiri pada itu pula. Nah, kalau nak bisa tagak lagi, cari tempat duduk. Tambah sewa duduk tau. Kan ada tempat duduk, tempat duduk cek. Kalau ayah pakai kau nanti lu. Tapi sayangnya sudah dapat kawan basah. Tahu acara lo dia basah. Nah, kau tambah sewa. Kau keras. Iya milih ya. Kalau nak iya milih, ya ambil di timbuk atau timbul langsung kembali jadi yo. Nah, sunnah hukumnya di sela-selakan anak jari. Di kawal ini sela-selakannya tapi jari kaki sebanyak jari kaki. Apakah itu masuk jari kaki? Bisa. Bisa kan? Ini tak aja Ustaz. Utang di bayi datang saya nemu dengan jari tangan. Sia-sia berarti. Warna. Orang tahu ada yang tersalih dengan buah. Kalau nak rapitnya jadi aja dan lalu sinan. Kan ada jadi orang rapit. Ya. Baik. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia. Ambo ingatkan dan ada kuku panjang. Panjang. Apa kok kuku tangan maupun kuku kaki. Jadi itu dianggap remeh. Jadi itu dianggap remeh. Bisa-bisa kuku panjang itu membatalkan wudhu. Untuk waktu kuliah dulu ibu pun nggak kiler surang. Lu preso kuku. Waktu kadang-kadang preso kuku. Kalau banyak suruh karet. Kalau enggak waktu kuliahnya gagal. Atau besar kuliah jadi. Besar dulu banyaknya kecil, Pak. Tiada gunanya. Memandian jenazah, mengorek kuku jenazah. Tak perlu pakai lidi. Bisa jatuh berkaret habis. Nah, kalau pakai kuku panjang, di bawahnya harus dibasuh dulu. Nah, kalau tidak dibasuh sampai ke situ, berarti ada yang ada di area anggota wudhu itu yang tidak basah, yang tidak dibasuh, berarti wudhunya batal. Apalagi ke sapu panjang Pak Budiana. Kalau sampai berkaduk kuku dia. Kita berwudhu. Silakan misalnya kalau perlu ada gunanya, tapi di waktu berwudhu harus dibasuh sampai ke situ. Harus dikorek sampai ke situ dan harus sampai air ke situ. Terus itulah seringnya waktu masuk. Baik, Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, itu dulu yang kita sampaikan. Pesan Abu, kau adul nantaledor selama tolong diperbaiki, jalan lain dah. Yang kecil itu tahu tak terima terserah. Tapi yang jalan boleh sampaikan dan kaji itu cuma berulang dari kaji rendah-rendah saja balik, boleh bisa kaji tinggi. Janjian besok kalau dah mau sampai baru tentu di akhirat. Lainlah 40 tahun sudah tenang lagi ceramah di iman. Nah, tapi untuk jemaah salah yo, tak boleh tentu.
Makanya pada peradu kaji-kaji tinggi. Baik. Itu barangkali kita agungkan asma Allah dengan mendirikan sholat isya berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz. Itu tadi Ustaz Darnalis, cara beruduk yang benar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, belum.